Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita masih diberikan keistiqomahan untuk selalu diskusi tentang sadar Allah ini. Salawat serta salam kita curahkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu menjalankan ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya berada di rumah Pak Haji Widodo di daerah apa nih Pak namanya? Kapuk Pulau. Nah, saya sekarang bersama Pak Haji Widodo dan putranya Mas siapa Mas? Endang. Mas Endang. Nah, Mas Endang ini dulu pernah kuliah di mana Mas? Di Saunggul. Di Saunggul. Oh, di Saul. Unggul. Saulul. Saunggul. Saunggul. Oke. Pesantrennya dulu di mana Mas? Di Banyuwangi. Banyuwangi. Ngajar. Di Banyuwangi. Ngambil apa itu? Hafiz ya? Salaf. Salaf. Oke. Nah, beliau ini diproses oleh Allah sangat luar biasa dalam usianya. Sekarang usia berapa Mas? 34 tahun. 34 tahun. Nah, diproses oleh Allah dalam 34 tahun ini mengalami proses berspiritual yang sangat luar biasa. Nah, dan ini beliau ini Pak Haji Widodo ini adalah ayahnya, dan beliau pun diberikan kesabaran yang luar biasa oleh Allah menghadapi kenyataan-kenyataan yang dialami putranya ini. Tetap semangat Pak Haji ini, tetap sayang, tetap wah pokoknya luar biasa. Saya mendengarkan cerita-ceritanya pun sampai merinding lah pokoknya. Dan beliau pun punya kakaknya Mbak Suhar ini di belakang layar bersama saya, Mbak Suhar. Nah, beliau pun pengamal zikir nafas sadar Allah, dan tadi sudah sharing-sharing sebentar. Dan sangat luar biasa ya Pak Haji ya, perkembangannya Mbak Suhar nih saya syukurilah. Alhamdulillah ternyata memang diaplikasikan. Beliau sudah bisa meluaskan kesadarannya. Jadi di saat jiwanya menyaksikan ciptaannya, bisa meluaskan kesadaran jiwanya menyadari Allah, sehingga ya selalu tenang jiwanya menghadapi apapun kejadiannya. Itu saya merinding pas beliau itu cerita gitu. Saya dagang, di saat saya dagang itu saya sadari yang menggerakkan pembeli itu Allah. Gitu. Jadi saya santai-santai saja menjalani apa yang harus dijalankan. Dan di saat ada masalah, nah yang memberi masalah itu Allah. Tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Akhirnya tidak ada masalah. Nah itulah yang saya suka. Jadi memang diaplikasikan. Jadi kesadarannya bisa meluas. Tidak berhenti di ciptaan, tapi menyadari sang pencipta. Nah itu yang disebut meluas kesadaran dalam aplikasi sesungguhnya. Jadi jangan berhenti di alam semesta dan ciptaannya gitu, tapi menyadari di sebalik ciptaannya itu ada Allah. Nah sehingga apapun yang kita pandang, apapun yang kita rasa, apapun yang kita dengar itu semua ya dari Allah. Sehingga menjadi sebuah pembelajaran, keyakinan kita itu benar-benar kuat kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Nah, ini sangat luar biasa. Nah ini kita mulai dulu dari Pak Haji dulu lah ya. Nanti kita melanjut ke Mas Endang. Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan kenal DNSA ini udah berapa tahun Pak Haji? Ya kurang lebih ya. Berapa hari kira-kira? Ada 2 tahun ada belum? Bapak waktu ke Kumpang itu waktu ke Solo sampai sekarang. 1 tahunan ya. 1 tahun Ya 1 tahunan, alhamdulillah. Nah gimana pesan-pesan kesan-kesan jenengan setelah aplikasikan zikir napas sadar Allah ini dalam kehidupan? Awal-awalnya gimana Pak Haji yang dulu pernah cerita ke saya? Iya. Habis itu malah datang masalah-masalah itu. Gimana? Coba biar jenengan yang menceritakan.
terutama waktu saya habis pulang dari Kumbang atau dari Solo, memang saya mendapat masalah-masalah yang bertubi-tubi. Ya terutama ya masalah keluarga, ya terus berkepanjangan masalah anak, masalah, jadi masalahnya itu bertubi-tubi, tidak berhenti-berhenti. Jadi susah dibayangkan. Ya, mau cerita apa itu kok niat saya begini, kok ini kenyataannya begini. Kenyataannya kok begini. kok sampai saat ini belum kunjung padam, kok malah membara. Ini silih berganti, ini sudah mulai selesai tumbuh lagi, ini mau selesai ada lagi masalah itu silih berganti. Ya alhamdulillah saat ini saya diberikan kemudahan oleh Allah, disadarkan oleh Allah. Semakin lama saya merasa ada ketenangan, karena di sebalik sesuatu yang saya lihat Allah, jadi saya itu sesadar-sadarnya, karena itu di luar kemampuan saya. Saya ya berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan pelajaran, karena ini suatu pendidikan yang sangat berharga, karena tadinya tidak mengerti, sedikit banyak dimengertikan oleh Allah sedikit demi sedikit. Jadi saya menambah kesadaran pikiran yang tadinya ruwet, tadinya pusing, gundah, sekarang alhamdulillah ada titik terang, artinya mulai menuju jalan yang terang. Jadi saya kembali ke jalan Allah, karena itu yang saya lakukan masa lalu itu hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Karena saya tidak tahu apa itu yang sebetulnya harus berbuat apa, yaitu adanya ya amarah dan nafsu itu. Tapi setelah saya sadari, saya mulai hati menjadi agak tenang, agak lembut, dan agak pokoknya ada kegembiraan. Kegembiraan ini didasari saya kembalikan kepada Allah, karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah, kami tidak daya dan upaya selain daripada pertolongan Allah. Ya inilah Allah sudah menolong kita, ya kita banyak-banyak berterima kasih dan bersyukur Allah telah memberikan pendidikan atau pelajaran untuk melangkah selanjutnya. Jadi kita semoga dalam hal ini senantiasa mengantisipasi apa yang kita lakukan harus berdasarkan sadar Allah. Insya Allah kalau kita senantiasa sadar Allah, Allah akan memberikan bimbingan yang lebih baik daripada yang sekarang-sekarang. Amin, alhamdulillah ya Pak Haji ya. Nah, jadi memang betul Pak Haji, Allah itu memberikan pemahaman langsung melalui pembelajaran yang kita alami. Jadi setelah Pak Haji berangkat ke Gumpang itu langsung dapat pembelajaran ya Pak Haji ya. Pembelajaran yang bertubi-tubi, yang sangat luar biasa, yang ternyata akhirnya Pak Haji dipahamkan tentang makna la haula ya. Dipahamkan tentang makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semua awal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Memang disitulah baru kekuatan kesadaran jiwa itu menyadari tadi ya, menyadari semua dimampukan Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haji tetap diberikan keistiqamahan oleh Allah ya Pak Haji ya. Amin. Nah, sekarang kita ke Mas Endang. Nah, Mas Endang ini anak muda yang sangat luar biasa juga. Beliau diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memahami hal-hal yang di luar nalar teman-teman. Ya istilahnya termasuk juga saya. Tapi beliau ini sering apa namanya?
diskusilah dengan saya, dan setelah saya sadari masuk semua Pak. Jadi mungkin bagi orang yang belum memahami ya dianggap ngaco, tapi setelah saya sadari ini nggak ngaco gitu loh Pak ya. Ya kayak jenengan kemarin itu ngomong apa sih nggak paham apa, tapi begitu setelah disadari iki tuh maksudnya. Ya alhamdulillah. Mas Enda, kita cerita sedikit tentang pengalaman jenengan dulu pernah belajar apa Mas jenengan? Belajar apa? Kanuragan. Kanuragan. Kanuragan enggak sih, belajar apa? Pernapasan itu ya. Olahraga, kayak yoga gitu. Nah terus waktu pertama kali dikenalkan DNSA sama Bapak gimana Mas awalnya? Dari YouTube. Dari YouTube ya. Enak amat didengerinnya kayaknya. Tentang roh, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang alam semesta. Terus ternyata update ya, ternyata live gitu. Ternyata nggak ada habis-habisnya, kayak nggak dengerin aja kayak gitu, jadi seneng. Nyambung gitu ya, frekuensinya itu nyambung ya. Apa yang dibahas di DNSA itu nyambung dengan apa yang jenengan alami gitu ya. Meluaskan kesadaran sampai jenengan pernah masuk ke planet-planet kayak gitu ya. Iya, luar biasa. Nah itu tadi yang diceritakan yang jenengan pertama kali pas denger apa DNSA itu, apa yang ada di pikiran jenengan itu, yang jenengan rasakan itu? Sadar Allah. Sadar Allah ya. Dari bahwa alam semesta itu apa namanya, penciptanya lah, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitulah. Selebihnya ntar insya Allah mengajarkan dengan sendirinya. Gimana kita bisa menyadari diri itu sendiri lah, kayak gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi prosesnya itu memang seperti itu ya Mas Endang ya. Jenengan sekarang udah mulai memahami, menyadari bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta, kan gitu. Allah itu yang memberikan pemahaman ini dan pemahaman itu. Sampai sekarang jenengan mulai menyadari, ya sudah ngikuti aja kehendak Allah sehingga nanti agar bisa mengenal diri jenengan sendiri, kan gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu sebuah proses yang sangat luar biasa, karena di saat jenengan dianggap nggak nyambung, nggak apa, sebenarnya itu proses Allah Pak, proses Allah untuk diri Mas Endang, karena Allah itu memproses hamba-hambanya itu memang kan bermacam-macam ya Pak. Nah ini termasuk Mas Endang ini pilihan, dipilih karena prosesnya itu beda dengan yang lain gitu. Dalam proses mendekatnya itu ya dibikin seperti ini, kayak apa Mas dibilang tadi ceritanya overload. Ya overload ya, sempat sampai jenengan mengalami overload ya. Tapi alhamdulillah Allah bimbing lagi untuk stabil ya. Nah ini sekarang dalam proses untuk penyentabilan antara jiwa dan jasad ini balance ya. Jadi biar istilahnya enggak berbenturan jiwa raganya ini. Karena di saat kita memang belajar kesadaran, belajar ketuhanan, itu memang kadang-kadang berbenturan dengan jasad ini kalau kita belum bawa ke Allah juga gitu. Makanya berserahnya itu memang harus jiwa, raga, dan ruh kita itu kembali ke Allah. Nanti setelah itu barulah nanti fungsi-fungsinya itu akan sesuai fungsinya. Ruh sesuai fungsinya, jiwa sesuai fungsinya, jasad yang ada di jasad ini pun sesuai fungsinya. Nah sedangkan di jasad ini kan banyak tuh komponen-komponennya ya Pak ya. Ada pikiran, ada perasaan, ada hawa nafsu, ego, macam-macam lah kan. Nah di saat kita jiwanya belum sadar Allah, otomatis kan jiwa ini akan terombang-ambing terus. Karena yang lebih dominan itu kan hawa nafsu kita, ego kita, merasa kita yang mampu, merasa kita yang hebat, padahal ya ora iso popo kan gitu. Nah di sini dapat pembelajaran yang sangat luar biasa kemarin pas saya datang ke Padepokan. Jadi sebelum pulang Pak Pur itu ngobrol, sharing dengan saya sambil nunggu mau pulang gitu kan. Nah beliau mengatakan gini Pak, kita itu harus jadi jiwa, jangan hanya menyadari jiwa.
Nah, kalau kita sudah jadi jiwa, kesadaran jiwa ini bisa meluas. Kalau kita belum menjadi jiwa, maka kesadaran ini akan putus nyambung tadi. Kadang sadar, kadang nggak sadar. Nah, itu karena kita belum menjadi jiwa. Karena kesadaran itu adalah salah satu alat jiwa untuk menyadari Allah tadi. Nah, kalau kita udah jadi jiwa, sang penyaksi, ya kan? Jiwa itu ya sang penyaksi itu. Nah, kalau udah jadi sang penyaksi, lalu kesadarannya menyadari, menyaksikan Allah, nah disitulah sebenarnya hidup kita akan dalam bimbingan Allah. Nah, jadi kuncinya itu di Padepokan itu diajarkan yang pertama itu kan sadar Allah, 3T, ATP. Nah, itu 3 kunci itu kalau kita pakai, hidup kita itu akan bahagia dunia akhirat. Jadi pertamanya itu harus sadar Allah dulu. Kalau sudah sadar Allah, nanti menerima ketentuan Allah, bersyukur kepada Allah, dan meyakini semua ketentuan Allah itu akan mudah, Pak. Tapi kalau enggak pakai kesadaran jiwanya sadar Allah, itu akan sulit kan. Ya itu tadi Pak Haji kan udah ngerasain sendiri. Waktu belum benar-benar aktif kan disuruh nerima itu, yo piye, diterima yo malah tubi-tubi, malah tambah berat. Tapi begitu setelah disadari la haula, innalillahi, kesadarannya menyadari itu dan menyadari Allah, yang memampukan Allah, semua dari Allah. Akhirnya tenang, jiwa Pak Haji tenang dan nikmat dan bersyukur akhirnya kan. Bersyukur dengan apapun keadaannya. Jadi bersyukurnya itu bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur karena keadaan gitu loh Pak Haji. Walaupun lagi mumet, walaupun lagi banyak masalah, tapi menyadari tadi itu, menyadari Allahnya itu tadi, ya bersyukur akhirnya. Tidak berhenti di masalah. Nah, di saat tetap bersyukur itulah solusi-solusi Allah, pertolongan-pertolongan Allah itu datang. Keajaiban-keajaiban itu datang. Nah, lalu kita meyakini Allahnya itu udah tanpa keraguan sedikit pun, Pak Haji, kalau kita sudah sadar Allah. Karena kita menyadari hidup kita ini ya diurus Allah, jadi nggak ikut-ikutan ngurus hidup, selama ini kan suka ikut campur ngurusin kehidupan itu. Udah tahu diurus Allah masih ngikut-ngikut juga ngurus, kan nggak kuat akhirnya kan, nggak sanggup. Nah, tapi begitu udah sadar, menyadari kan, jiwanya sadar Allah, lalu dia meyakini Allah, kebesaran Allah itu sangat luar biasa gitu loh Pak. Ternyata masalah itu ya nggak jadi masalah, nggak ada masalah. Apapun yang diberikan Allah itu udah diyakinin ini pemberian Allah. Nah itu di situ. Jadi menerimanya sadar Allah, bersyukurnya sadar Allah, meyakini sadar Allah. Jadi hidup ini nggak ada masalah. Jadi hidup ini udah nikmat, udah akhirnya di situ. Nah kalau sudah seperti itu, udah menerima itu ya pasti menjalankan amanah tanda perintah. Karena kalau menjalankan amanah tanda perintah itu kalau pakai kesadaran itu ya semua yang kita lakukan itu amanah Pak. Ya kan? Pak Haji ngurus anak udah amanah. Ya kan? Memberikan kasih sayang udah amanah, itu udah amanah semua Pak. Kalau pakai kesadaran. Ya kan? Jadi enggak nyari-nyari pahala. Di saat sholat pun enggak nyari-nyari pahala. Karena udah amanah dengan hidupnya. Ya kita dikasih hidup, perintahnya apa ibadah, ya di situ udah amanah namanya Pak Ji. Amanah dengan hidup dirinya sendiri itu, sehingga menjalankan sesuatunya udah sesuai dengan amanatan perintah Allah. Nah, cuman kalau kita belum pakai kesadaran pasti bingung, atau pakai pikiran itu pasti bingung ya, nyari-nyari gitu, amanah saya apa ya, amanah saya apa ya, ya padahal ya jenengan mandi, makan, tidur pun itu semua amanah. Berdagang itu udah amanah. Enggak lepas dari konsep itu gitu. Sebenarnya kalau disadari. Cuman kan kita itu karena enggak menyadari, akhirnya cari-cari amanah saya apa. Nah, sebenarnya kalau udah dijalanin semua itu tidak ada lagi yang namanya kita mencari-cari. Itu semua sudah diberi oleh Allah. Yang penting kita jalanin amanahnya. Ya, kayak Bahar, amanahnya dagang, ya sudah jalanin aja dagangnya. Nah kalau sudah dijalanin dagangnya dengan kesadaran tadi Pak,
Itu akan paham tentang tanda. Dagang nih sepi nih, tandanya misalkan. Nah, perintahnya apa? Ini akan paham. Oh, perintahnya harus dagang yang memang dibutuhkan. Terus atau misalkan perintahnya harus lebih baik lagi pelayanannya. Ngoten, Pak. Nah, kalau udah amanah tanda perintahnya sudah dilakukan, otomatis rezeki itu datang. Jadi nggak perlu dicari. Jalankan saja amanah tanda perintahnya, rezeki itu pasti datang. Dan itu akan melimpah, Pak. Nah, itu kita harus yakin. Yang memberi rezeki itu Allah. Jadi nggak perlu kita ngoyo-ngoyo, nggak perlu kita pakai alat pelaris lah segala macam, dedek bengek, udah nggak perlu itu. Kita jalankan saja amanah, berserah diri kepada Allah dan jalankan amanah. Otomatis itu akan ada aja jalan-jalan atau keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Nah, disitulah sebuah pembuktian yang nyata sebenarnya bahwa Allah itu dekat. Nah, kalau kita pengen bukti ya harus melakukan. Kita belum melakukan pengen bukti, akhirnya nyalah-nyalahin orang. Wah, itu yang repot, Pak. Ya kan? Apaan tuh begitu ATP. Ya, belum jalanin kok. Ngeledek, kan gitu. Jalanin. Nah, udah dijalanin baru bisa merasakan. Nah, jadi inti dari pembahasan bicara kita tadi itu adalah tetap kesadaran jiwa kita harus sadar Allah dalam menjalankan 3T dan ATP itu jiwanya harus sadar Allah, sehingga di situ akan menyaksikan nyata, Pak, pertolongan Allah, keajaiban Allah itu nyata, dan kita pun tetap sadar bisa seperti itu hanya dimampukan Allah. Karena apa ya, jiwanya sudah menyadari Allah tadi, pasti akan sadar dengan la haula innalillahi. Jadi tidak ada lagi beban. Nah, kalau hidup sudah tidak ada beban, merdeka seperti itu, nah itulah jadi insan kamil, Pak. Ya kan? Manusia yang merdeka sudah. Disitulah kehidupan kita dalam bimbingan Allah terus. Nah, jadi gak bakalan tertipu lagi. Karena apa ya, sudah menyaksikan sendiri. Kalau masih banyak yang nanya Allahnya yang mana, ya berarti belum menyaksikan sendiri. Sudah saksikan aja, lakukan. Gak perlu ditanyakan, nanti juga dibimbing oleh Allah. Karena kita bisa mengenal Allah, kita bisa tahu Allah itu atas bimbingan Allah, Pak. Bukan mampunya kita, bukan taunya kita, bukan ilmunya kita. Semua itu hanya atas kasih sayang Allah, bimbingan Allah. Kita diperkenalkan dalam kehidupan yang kita hadapi ini. Ya Pak Haji, alhamdulillah sekarang kan akhirnya bersyukur gitu loh. Awal-awalnya kan kesel gitu. Kok saya mendekat malah diuji parah banget gitu. Ya tapi itu sesuai dengan Al-Quran kok Pak Haji. Di saat kita mau mengaku beriman, jangan engkau mengaku beriman sebelum engkau aku uji dengan rasa takut, kelaparan, kehausan, kan gitu. Nah, kalau sudah beriman Pak Haji, itu bukan ujian lagi, tapi pembelajaran dari Allah. Sehingga Pak Haji itu tetap bersyukur gitu loh. Dengan keadaan yang Pak Haji alami itu nggak gundah, nggak gelisah. Nah, di situ udah nikmat sebetulnya. Makanya hidup ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Kalau kita sia-siakan hidup ini tuh ya sayang. Ya kan gitu ya Pak Haji ya. Nah, jadi itu aja diskusi kita sore ini, siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir di live streaming ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan dan bimbingan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri siaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.